Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasifa Maulida dengan NIM 24882011110158 dari kelas 24 RAB Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi hari ini saya akan membawakan presentasi tentang sistem integumen mata dan juga THT atau kita kenal dengan telinga, hidung, dan tenggorokan. Langsung saja kita ke slide berikutnya, yaitu mengenal lebih dalam tentang sistem integumen mata dan juga THT. Jadi di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan strukturnya, fungsi, serta gangguan umum dari masing-masing sistem. Oke, langsung saja kita ke sistem integumen. Jadi sistem integumen itu adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Jadi bisa dibilang sistem integumen itu adalah sebagai sistem pelindung terluar dari tubuh. Nah, di sistem integumen itu ada komponen utamanya, yaitu ada kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan juga kelenjar susu. Jadi, eh, rambut jadi di sistem integumen ini sendiri yang akan saya jelaskan lebih lanjutnya itu mengenai kulit. Nah, untuk rambut, itu rambut sendiri adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit. Nah, jadi rambut itu muncul dari epidermis. Kemudian ada kuku. Kuku sendiri itu merupakan tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk lagi saat mulai tumbuh dari ujung jari. Oke, langsung saja kita ke pengertian tentang kulit. Nah, jadi kulit itu merupakan lapisan terluar tubuh yang memiliki fungsi sebagai pelindung terhadap segala bentuk trauma. Jadi kulit sendiri itu adalah organ tubuh paling luas yang berkontribusi terhadap total berat tubuh manusia. Kira-kira sebanyak 15% dan luas kulit orang dewasa itu sebesar 1,5 meter pangkat 2. Jadi kayak sangat luas dan juga sangat banyak ya di tubuh manusia. Nah, terus ada gangguan umum dari kulit. Biasanya kulit itu mengalami gangguan seperti jerawat, dermatitis, psoriasis, luka bakar, dan infeksi jamur. Nah, di slide kali ini atau di gambar ini itu merupakan gambar lebih lanjut tentang terjadinya proses pertumbuhan jerawat. Jadi jerawat sendiri itu merupakan hasil dari kelenjar sebasea yang terlalu produktif sehingga menyebabkan terbentuknya komedo dan juga peradangan pada kulit. Nah, seperti gambar di sini itu adalah awal pembentukan dari sebuah jerawat. Itu ada penumpukan keratin atau dan sebum ya di dalam folikel rambut. Nah, jadi ini adalah penumpukan dari si sebum. Nah, dari penumpukan sebum tersebut nanti akan adanya pori-pori tersumbat. Nah, terbentuklah suatu komedo. Kemudian di sini lanjut ke apa namanya peradangan ringan. Nah, jadi ini udah kelihatan peradangan ringannya udah ada kemerahan. Nah, jadi di peradangan ringan sendiri itu bisa munculnya bakteri. Biasanya bakterinya adalah Propionibacterium acnes itu berkembang biak di folikel rambut yang tadi. Nah, terus juga itu akhirnya menyebabkan tadi radang ringan dan kemerahan. Selanjutnya yang terakhir ini udah terjadi peradangan berat, nah atau infeksinya makin parah. Akhirnya itu adalah timbul peradangan hebat, pembengkakan, dan juga munculnya nanah dari pembentukan jerawat yang meradang. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang kulit lagi. Itu ada 3 lapisan utama kulit, itu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Ini kita akan menjelaskan tentang lapisan epidermis dulu. Jadi, lapisan epidermis sendiri itu merupakan bagian kulit yang paling luar. Nah, ketebalan dari lapisan epidermis ini juga berbeda-beda di setiap bagian tubuh. Yang paling tebal itu berukuran 1 mm dan yang paling tipis itu berukuran 0,1 mm. Jadi yang paling tebal itu berukuran 1 mm itu terletak pada telapak tangan dan juga telapak kaki. Nah, yang kalau paling tipis itu terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan juga perut. Itu paling tipis. Oke, selanjutnya di lapisan dermis. Nah, lapisan dermis itu merupakan jaringan irregular
yang menghubungkan serat-serat kolagen dan terdiri dari lapisan elastis yang terbentuk dari glikosaminoglikans, glikoprotein, dan juga cairan. Nah, ini adalah lapisan dermis ini tebal. Jadi lapisan dermis itu merupakan struktur terbesar kulit yang dapat mempertahankan keelastisan kulit dengan mengatur jaringan kolagen dan lapisan elastisnya. Nah, jadi lapisan dermis tentu saja di bawah lapisan epidermis. Ini sehabis epidermis ada lapisan dermis, dan juga lapisan dermis ini mengandung pembuluh darah, terus ada saraf, ada kelenjar juga. Jadi lapisan dermis itu selanjutnya juga terbagi jadi dua. Ada lapisan papiler dan lapisan retikuler. Nah, kalau lapisan papiler sendiri itu lapisannya tipis, terus juga banyak kapiler darahnya. Nah, terus kalau lapisan retikuler itu dia lebih tebal dari lapisan papiler serta mengandung kolagen dan elastin di dalamnya. Nah, terus fungsi utama dari lapisan dermis sendiri itu tadi adalah selain tempat mengatur elastisitas kulit, dia juga sebagai pengatur suhu tubuh melalui keringat dan aliran darah. Oke, selanjutnya adalah lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis itu merupakan lapisan penghubung beberapa jaringan yang tebal yang berhubungan dengan lapisan terakhir dari dermis. Nah, ini lapisan dermis lapisan terakhir berhubungan dengan lapisan hipodermis. Jadi lapisan hipodermis sendiri itu terdiri dari jaringan ikat yang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa. Jadi lapisan hipodermis juga sering disebut sebagai lapisan subkutis. Nah, jadi karena dia tersusun atas jaringan adiposa dan pembuluh darah, itu lapisan hipodermis juga terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat longgar. Ini adalah lemak-lemak kita, kan? Nah, jadi fungsi utamanya sendiri itu adalah tempat sebagai tempat cadangan energi atau lemak. Jadi lemak itu bertumpuk di lapisan hipodermis. Oke, selanjutnya kita akan next ke sistem mata. Jadi mata sendiri itu adalah bola berisi cairan yang dikelilingi oleh 3 lapisan jaringan. Nah, bentuk mata manusia sendiri itu hampir bulat dengan diameter kurang lebih 2,5 cm. Nah, bola mata terletak di dalam bantalan lemak pada sebelah depan dilindungi oleh kelopak mata. Jadi di sini adalah berbagai anatomi dari mata. Itu ada sklera. Sklera itu adalah lapisan pembungkus luar mata yang mempunyai ketebalan kurang lebih 1 mm. Terus ada iris. Ini iris. Iris itu untuk mengatur bukaan pupil secara otomatis menurut jumlah cahaya yang masuk ke mata. Jadi iris itu berwarna biasanya kan karena mengandung pigmen. Di sini iris mengandung pigmen. Nah, semakin banyak kandungan pigmen, maka akan semakin gelap juga warna irisnya. Terus ada pupil. Pupil sendiri, ini pupil, itu adalah untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata. Nah, keadaan terang pupil itu akan mengecil dan di keadaan gelap pupil akan membesar. Diameter pupil sendiri itu antara 2 sampai 8 mm. Terus ada kornea. Jadi di kornea sendiri itu selaput yang tembus cahaya dan melalui kornea itu kita dapat melihat membran pupil dan juga iris. Terus ada aqueous humor. Ini adalah cairan bening antara kornea dan lensa yang memberi tekanan dan nutrisi. Kemudian ada lensa itu sendiri, itu merupakan pengatur fokus cahaya dan retina. Terus ada otot siliar, ada bilik posterior, ada vitreous humor, tadi udah ya, vitreous humor. Ini ada aqueous humor, ada vitreous humor. Nah, terus juga ada koroid, ada retina, ada fovea centralis dan bintik kuning, ada bintik buta juga, terus ada saraf optik terakhir. Nah, saraf optik inilah yang mengirimkan sinyal visual ke otak. Selanjutnya kita bahas tentang gangguan umumnya. Nah, jadi gangguan umum dari sistem mata itu ada banyak, terutama ada miopi atau rabun jauh, itu kesulitan melihat jauh dengan jelas. Terus ada hipermetropi. Hipermetropi itu berarti rabun dekat, itu dia kesulitan melihat dekat dengan jelas. Terus ada katarak, ada glaukoma juga, dan ada buta warna. Nah, di sini juga ada terkait presbiopia dan astigmatism. Nah, presbiopia sendiri itu rabun dekat di usia lanjut. Nah, terus kalau astigmatism itu juga disebut juga silindris ya.
Terus selanjutnya ada sistem telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT lebih dikenalnya. Nah, jadi kita pertama juga tentang telinga dulu. Jadi telinga itu adalah organ penting yang berfungsi untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, telinga sendiri itu terbagi dari 3 bagian utama. Ada telinga luar atau outer ear, ada telinga tengah atau middle ear, dan telinga dalam atau inner ear. Nah, masing-masing dari 3 bagian utama ini ada fungsinya sendiri-sendiri. Di sini ada di telinga luar akan dijelaskan tentang kayak daun telinga. Nah, jadi daun telinga atau auricula, terus ada saluran telinga luar atau meatus auditorius externus. Terus juga itu fungsinya menangkap gelombang suara dan mengarahkannya ke gendang telinga. Nah, terus ada di telinga tengah. Telinga tengah tentunya ada gendang telinga atau membran timpani. Terus juga ada 3 tulang pendengaran. Ada martil, landas atau malleus, ada landasan atau incus, ada sanggurdi atau stapes. Nah, terus juga ada tuba Stachys itu untuk menyamakan tekanan udara di dalam telinga. Terus ada telinga dalam, itu ada atau biasanya ini ada koklea. Koklea itu menangkap getaran suara dan mengubahnya menjadi sinyal saraf. Terus ada vestibular dan juga kanalis semicircularis itu menjaga keseimbangan juga. Oke, selanjutnya ada hidung. Nah, jadi di hidung itu adalah organ yang terletak di bagian tengah wajah. Itu berfungsi sebagai indera penciuman serta bagian utama dari sistem pernafasan. Nah, hidung juga itu berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk ke tubuh. Jadi di hidung sendiri itu banyak ya bagian-bagiannya. Ada lubang hidung atau nares, atau ada rongga hidung, atau nasal cavity, ada tulang hidung, ada saraf olfaktori. Saraf olfaktori itu di bagian atas rongga hidung. Terus ada sinus paranasal juga atau rongga udara di sekitar hidung. Ya. Terus ada tenggorokan. Nah, tenggorokan itu adalah saluran atau tabung yang menyambungkan rongga hidung dan mulut ya, dengan kerongkongan. Beberapa fungsi tenggorokan itu seperti mengalirkan udara ke paru, terus mengalirkan makanan ke kerongkongan, dan juga menghasilkan suara. Nah, di penghasilkan suara ini itu adalah kerjasama antara getaran pita suara di dalam laring. Kemudian ada, ini bagian-bagian ada faring, ada lidah, ada katak epiglotis, ada laring, ada eksofagus atau kerongkongan, dan trakea. Jadi itu sendiri juga punya fungsinya masing-masing. Nah, kemudian ada gangguan sistem THT. Di telinga sendiri itu ada otitis media atau radang telinga tengah. Terus ada tinnitus, itu biasanya kita kenal dengan dengingan, yang telinga berdenging. Terus ada vertigo, itu gangguan keseimbangan. Terus ada tuli konduktif atau sensori neural. Terus di hidung sendiri itu ada rinitis atau itu alergi atau infeksi. Terus ada sinusitis, radang sinus. Terus ada polip hidung dan hidung tersumbat kronis. Terus kalau di tenggorokan sendiri itu ada tonsilitis, disebut juga radang amandel. Terus ada faringitis, radang tenggorokan. Laringitis berarti radang pita suara, dan disfonia artinya suara serak. Oke, karena kita sudah berada di akhir materi, kemudian ada kesimpulan. Berarti kesimpulan dari materi kali ini adalah sistem integumen, mata, dan THT merupakan bagian penting dari sistem tubuh manusia yang berperan dalam perlindungan, penerimaan rangsang, serta komunikasi dan interaksi dengan lingkungan. Ketiga sistem ini itu bekerja saling mendukung untuk menjaga fungsi sensorik dan fisiologis dari tubuh manusia. Sehingga pentingnya untuk menjaga kesehatan dari masing-masing sistem ini. Dari sistem integumen, sistem mata, sampai sistem THT itu harus dijaga kesehatannya agar aktivitas sehari-hari kita dapat berlangsung secara optimal. Baik, ini sudah masuk ke sesi terakhir. Terima kasih sudah menyimak penjelasan tentang sistem integumen, sistem mata, dan juga sistem telinga hidung tenggorokan atau THT dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.